Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita di mana film ini berjudul The Trauma Code Heroes on Call. Di mana film ini mengisahkan perjalanan Baek Kang Hyuk, seorang ahli bedah trauma jenius yang memiliki pengalaman panjang di zona perang. Ia dikenal sebagai dokter yang sangat percaya diri dan memiliki standar tinggi dalam pekerjaannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan keadaan yang kacau balau. Seorang pria pemberani menembus jalanan di kota Timur Tengah yang sedang dibombardir habis-habisan oleh pesawat yang berterbangan ke sana kemari. Dengan kacamata hitamnya, pria itu menerobos reruntuhan menuju sebuah rumah sakit dengan tas yang penuh dengan kantong darah. Sayangnya, sepeda motor yang dipakainya terkena ledakan bom, sehingga ia pun terpental jauh. Beruntung, pria itu masih selamat dan langsung berlari ke rumah sakit tersebut. Dia adalah Malak atau Dr. Baek Kang Hyuk. Sementara itu di Korea saat ini, mereka sedang kekurangan pusat trauma atau sistem respon pelayanan darurat, yaitu fasilitas khusus yang merawat pasien darurat dengan luka. Sehingga dalam setahun ada 133 kasus, di mana pasien akhirnya meninggal karena fasilitas pusat trauma di Korea kurang memadai. Menteri Kesehatan Kang Myong-hee berjanji akan mengaktifkan pusat layanan trauma dan melengkapinya dengan tenaga medis, serta fasilitas yang memadai agar tidak ada lagi kasus kematian yang tidak masuk akal yang terjadi di Korea. Kang Myong-hee lalu menunjuk Rumah Sakit Hankuk National Universitas untuk membuka kembali pusat trauma sempat ditutup. Karena pada saat itu, satu-satunya dokter spesialis trauma bekerja sendirian dan saking banyaknya pekerjaan, ia pun tumbang. Menurut Direktur Rumah Sakit Hankuk, jika Menteri Kesehatan ingin membuka pusat trauma, maka ia harus mendatangkan dokter spesialis trauma yang baru. Dan rupanya, Kang Myong-hee sudah mempersiapkannya. Dia adalah Dr. Baek Kang Hyuk yang sudah sampai ke rumah sakit Hankuk. Pada saat itu, seorang dokter bedah bernama Yang Jae-won mendapatkan telepon dari IGD. Seorang pasien dengan luka tusukan menunggunya. Pisau itu masih ada pada badan pasien, sehingga para medis harus berhati-hati. Saat hendak menyiapkan CT scan, Yang Jae-won menemukan memar di dada pasien. Setelah dicek, ditemukan gumpalan darah yang menekan jantung. Dan ia bingung apa yang harus dilakukan. Karena dokter spesialis jantung tengah melakukan operasi yang memakan waktu sekitar 2 jam lagi. Di masa kebingungan itu, kondisi pasien kian menurun. Yang Jae-won harus segera melakukan sesuatu. Tiba-tiba, Baek Kang Hyuk datang dan langsung mencabut pisau di badan pasien. Ia juga langsung menyedot gumpalan darah tersebut yang membuat kondisi pasien langsung stabil. Semua petugas medis kebingungan siapa pria tersebut. Baek Kang Hyuk lalu mengenalkan dirinya jika dia adalah dokter baru pusat trauma di rumah sakit Hankuk. Ia menegur dokter Yang Jae-won sebelum melakukan kepada pasien. Seharusnya dia mencari tahu terlebih dahulu apa yang terjadi kepada pasien tersebut, sehingga ia akan tahu apa yang harus dilakukan. Menurut dokter Hang Jae-hoon, Baek Kang Hyuk dijuluki si tangan Tuhan. Julukan itu dibuat karena ia dengan mudah menyelamatkan nyawa para pasien. Ia bukan lulusan universitas ternama, terlebih Universitas Hankuk. Tapi, ia lama tinggal di luar negeri dan bekerja di Asosiasi Medis Perdamaian Dunia di Syria. Menurut Dr. Han Yurim, asosiasi itu hanyalah pekerjaan dokter biasa. Bagaimana bisa dia disebut sebagai legenda? Dan bagaimana bisa dia bekerja di rumah sakit Hankuk, padahal dia lulusan universitas lain? Apalagi sampai bisa-bisanya dia direkrut oleh Kementerian Kesehatan. Sementara itu, Dr. Baek bersiap melakukan operasi pada pasien luka tusuk itu. Awalnya dokter anestesi bernama Huang tidak mau datang dan menyuruh pasien dioperasi besok saja. Ia bahkan memakai dokter magang di sana, dan setelah diancam oleh Baek, ia pun langsung berlari menuju ruangan operasi. Saat operasi berlangsung, dokter ahli anestesi itu kembali melakukan kesalahan. Dengan asalnya ia memberikan obat anestesi yang tidak sesuai dengan kondisi pasien, sehingga pasien banyak mengeluarkan darah. Saat itu, Baek Kang Hyuk langsung mengeluarkan dokter anestesi tersebut dan meminta dokter yang lain. Dokter-dokter rumah sakit Hankuk tidak percaya
orang baru dari lulusan universitas tidak ternama berani-beraninya mengusir dokter anestesi Huang dan meminta dokter yang lain. Mereka lalu menunjuk seorang dokter magang ahli anestesi bernama Park Gyong-won. Meski baru magang, Dr. Park berhasil memikat hati Baek Kang-hyuk dengan wawasannya. Ia bisa mengatur detak jantung pasien dan memahami apa yang terjadi kepada pasien tersebut. Singkat cerita, operasi yang seharusnya berlangsung lama bisa selesai dalam waktu 1 jam. Baek Kang-hyuk langsung bergegas pergi karena pada hari ini adalah hari pengangkatannya. Menteri Kesehatan Kang Myong-hee, direktur rumah sakit, dan juga dokter-dokter yang lain sudah dari tadi menunggunya. Saat ia datang, direktur langsung menyuruhnya untuk meminta maaf. Tapi Baek Kang-hyuk berkata, ialah yang harus mendapatkan permintaan maaf. Karena ia mau bekerja di rumah sakit ini asal pusat trauma diatur ulang. Namun nyatanya, sistemnya saja sangat berantakan. Dr. Han Yurim yang sedari tadi meremehkan Dr. Baek Kang-hyuk lalu berkata, jika sebagai seorang dokter yang baru saja bergabung, rasanya tidak pantas ia berkata seperti itu. Namun nyatanya benar, saat berkunjung di IGD tadi, Baek Kang-hyuk melihat dokter-dokter dari departemen lain bergantian berjaga di IGD tanpa memiliki keahlian pada pusat trauma, di mana menurutnya artinya mereka sedang membunuh pasien secara perlahan. Sontak, hal tersebut membuat dokter-dokter yang ada di sana langsung tidak terima dengan kata-kata Baek Kang-hyuk. Baek Kang-hyuk berucap, ia akan menata ulang dan menjadikan rumah sakit Hankook sebagai pusat trauma nomor 1. Dan Menteri Kesehatan mendukung penuh Baek Kang-hyuk. Ia juga akan berdonasi sebanyak 10 miliar ke rumah sakit Hankook untuk membuka pusat trauma. Setelah selesai, Baek Kang-hyuk lalu pergi mengunjungi pasien yang baru saja ia operasi. Karena wilayah ICU tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, maka kemudian perawat bernama Chon Jang-mi melarang Baek Kang-hyuk. Sempat terjadi perselisihan karena Jang-mi mengira Baek Kang-hyuk adalah preman. Itu karena Baek Kang-hyuk memiliki tato sama seperti pasien. Tapi setelah dijelaskan oleh Yang Jae-won, barulah Jang-mi mengetahui jika Baek Kang-hyuk juga seorang dokter. Ia pun langsung meminta maaf. Saat itu, Baek Kang-hyuk dan Yang Jae-won harus bergegas naik helikopter. Karena di sebuah gunung, ada seorang pendaki terjatuh. Lukanya sangat serius, sehingga membutuhkan dokter untuk membuat kondisi pasien stabil. Baru pertama kali ini, Yang Jae-won naik ke helikopter. Berbeda dengan Baek Kang-hyuk, tidak hanya terampil sebagai seorang dokter, saat naik helikopter, tidak bisa mendekati pegunungan karena angin yang sangat kencang dan juga berkabut. Baek Kang-hyuk langsung meminta pilot untuk bertukar posisi, dan dengan mudahnya ia mengendarai helikopter tersebut sampai ke tempat pasien berada.